Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah perayaan Natal pertama pada tanggal 25 Desember tahun 2022 diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam perayaan Natal di tanggal 25 Desember tahun 2022 dengan tema Firman telah menjadi manusia. Saudara terkasih, selamat hari Natal bagi kita sekalian. Sungguh suatu sukacita yang besar bahwa pada hari ini kita dapat merayakan Natal. Itu semua adalah berkat dan kasih karunia Tuhan Allah dalam kehidupan kita yang selayaknya kita harus syukuri. Natal adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Latin natalitia, yang artinya hari kelahiran. Tentunya pada saat ini kita sedang merayakan dan maknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Lewat perayaan Natal, kiranya iman kita semakin diteguhkan dan semakin mengenal dan semakin mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Saudara terkasih, sejajar dengan tema pada saat ini, firman telah menjadi manusia. Kita dihantarkan untuk memahami bagaimana Allah yang dengan rela telah menjadi manusia yang sama seperti kita. Tentunya hal itu adalah hal yang luar biasa, yang sulit dipahami oleh logika manusia. Namun hal ini jugalah landasan percaya kita akan keberadaan Allah yang sanggup menembus batas waktu dan ruang di alam semesta ini. Untuk mengawali khotbah ini, sekaligus memudahkan kita dalam maknai tema dalam perayaan Natal pada saat ini, ada sebuah kisah demikian. Suatu ketika ada seorang pria yang menganggap
perayaan Natal sebagai perayaan gereja yang biasa-biasa saja. Pria itu bukan seorang yang jahat kelakuannya. Dia seorang yang dermawan. Dia seorang Kristen yang terdaftar di sebuah gereja bersama dengan istri dan anak-anaknya. Namun dia tidak percaya pada hari kelahiran Tuhan Yesus yang diceritakan dan dikhotbahkan dalam setiap perayaan Natal. Suatu ketika, tepat di sore hari, menjelang perayaan malam Natal, istri dan anak-anaknya telah bersiap-siap untuk berangkat ke gereja dalam mengikuti ibadah malam Natal. Istri dan anak-anaknya mengajak pria tersebut supaya ikut beribadah di gereja. Namun pria itu menolaknya karena alasan sulit menerima ajaran tentang Allah yang menjadi manusia. Ia berkata kepada istrinya, "Saya minta maaf jika oleh karena ini kamu menjadi sedih. Dan juga anak-anak mungkin kecewa karena saya tidak ikut beribadah di malam Natal ini. Tetapi inilah alasannya mengapa aku tidak pernah mau ikut dalam ibadah Natal, karena sulit kuterima ajaran tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia." Dengan merasa sangat sedih, sang istri pun berangkat bersama dengan anak-anaknya menuju gereja mengikuti ibadah malam Natal. Kecuali suaminya yang tinggal sendirian di rumah. Tak lama setelah keluarganya berangkat ke gereja, cuaca pun mulai mendung dan angin begitu kencang. Sambil duduk menonton televisi, tiba-tiba pria itu dikejutkan oleh suara benturan keras di jendela rumahnya. Dengan rasa penasaran, ia keluar dan mengeceknya. Ternyata ada seekor burung merpati yang menabrak jendela rumahnya. Kemungkinan oleh karena cuaca yang ekstrim membuat burung merpati itu kewalahan terbang dan terjatuh. Pria itu pun merasa kasihan dengan burung merpati itu dan hendak menangkapnya dan membawanya ke rumahnya. Lalu ia berusaha menangkap burung merpati itu. Namun merpati itu malah takut dan semakin menjauh. Lalu pria itu berkata dalam hatinya, "Aku berniat baik, ingin menolong merpati itu. Namun kenapa burung merpati itu malah menjauh?" Lalu ia memecah-mecahkan roti dengan harapan roti itu akan memikat burung itu. Lalu perlahan-lahan memang burung merpati itu terpikat dengan roti itu. Namun ketika ia kembali melihat pria itu berdiri tepat di depannya, burung merpati itu malah pergi terbang semakin jauh. Pria itu pun menjadi sangat sedih. Kembali ia berkata, "Aku hanya mau menolongnya. Seandainya saja aku bisa menjadi seperti burung merpati, pasti burung merpati itu tidak akan menghindariku. Pastilah dia akan dapat kuselamatkan." Di saat dia berkata demikian dalam hatinya, ia tersadar bahwa peristiwa itu telah mengetuk pintu hatinya akan sebuah pemahaman tentang wujud cinta kasih Allah yang sungguh besar, tentang apa yang terjadi lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Tak lama kemudian pria itu pun tersadar dan bergegas lalu berangkat ke gereja untuk ikut merayakan ibadah malam Natal bersama semua orang percaya di gereja. Istri dan anak-anaknya pun terkejut melihat suaminya, ayah dari anak-anaknya itu, ikut merayakan Natal dengan penuh sukacita di malam Natal itu. Saudara yang terkasih, kisah tersebut kiranya menyentuh hati kita dan semakin menumbuhkan suatu pengertian yang mendalam akan makna Natal yang sebenarnya. Sungguh benar bahwa kasih Allah sungguh besar akan dunia ini, di mana Allah mau menjadi manusia
sama seperti kita. Bahkan ia rela menderita untuk kita. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah dengan berinkarnasi menjadi seorang manusia adalah wujud cinta kasih yang sungguh agung. Tuhan yang begitu mulia rela turun dari singgasananya yang amat mulia itu dan menjadi manusia sama seperti kita. Inilah yang kita rayakan lewat peristiwa Natal. Injil Yohanes dengan tegas menyampaikan bahwa sebelum segala sesuatunya ada, firman itu atau dalam istilah bahasa Yunani disebut dengan logos, sesungguhnya firman itu sudah ada sejak dari segala permulaan. Yohanes berkata, firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu di dalam firman-Nya. Tuhan adalah firman kehidupan itu sendiri yang memberikan kehidupan atas alam semesta. Saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah sungguh di luar jangkauan logika manusia. Bagaimana mungkin Allah yang maha mulia itu mau hadir menjadi sama seperti manusia yang hina? Namun inilah yang terjadi. Allah benar-benar menjadi manusia. Apa yang Tuhan perbuat sungguh luar biasa. Jika kita bandingkan dengan sisi kehidupan manusia, biasanya manusia ingin dikenal lewat cara yang menonjolkan kelebihannya. Mungkin lewat penampilannya, hikmat atau kepintaran, atau lewat jabatan, atau lewat kekayaan. Hal yang demikianlah yang sering ditunjukkan oleh manusia supaya orang lain mengenal siapa dia. Dan banyak orang pada akhirnya menjadi sombong setelah dia dikenal lewat kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Namun peristiwa Natal mengajarkan kita akan perbuatan Allah yang jauh berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Allah berinkarnasi bukan dalam suatu kemewahan, namun justru dalam suatu kesederhanaan. Ia terlahir bukan di istana atau hotel berbintang atau rumah sakit yang bonafit, namun ia terlahir di kandang domba yang hina. Oleh karena saat itu tidak ada tempat lagi bagi Yusuf dan Maria. Sekalipun dia adalah sang pemilik hidup itu, namun ia tidak menggunakan segala kemegahan di tengah dunia ini. Allah sang sumber terang yang ilahi itu menunjukkan keilahiannya yang sungguh mampu menerangi dunia ini yang dilingkupi dengan kegelapan itu, supaya lewat peristiwa inkarnasi itu, dunia ini tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Saudara yang terkasih, adapun proses perjalanan hadirnya Sang Juru Selamat itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Demikian juga Yohanes Pembaptis menjadi perintis kedatangan Tuhan Yesus yang mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Ia menjadi saksi atas segala yang terjadi saat itu, bahwa yang hadir itu sungguh benar adalah anak Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jemaat yang dikasihi Kristus, sesungguhnya tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi mengapa Allah harus hadir ke tengah dunia ini. Itu boleh terjadi karena memang Dia hadir ke dalam dunia yang adalah milik kepunyaannya. Ia sungguh berhak atas apa yang Ia miliki. Ia sungguh berkuasa atas manusia ciptaannya itu. Namun sangat disayangkan, umat pilihan yang Ia jadikan itu tidak menerimanya. Saudara terkasih, perayaan Natal sesungguhnya mengingatkan kita agar dengan sepenuh hati mau menerima Tuhan Yesus, sebab kita ini adalah milik-Nya. Untuk itu jangan pernah menolak Tuhan Yesus oleh karena alasan apapun juga. Terimalah Yesus dalam kehidupan saudara. Yakini firman Tuhan yang berkata dalam ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Sungguh menjadi kebahagiaan tersendiri ketika kita makhluk yang berdosa ini disebut sebagai anak-anak Allah. Suatu sebutan yang sungguh agung sebenarnya. Namun itulah panggilan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya padanya. Karena kita ini benar-benar adalah milik kepunyaan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah yang kita rayakan dan kita maknai lewat perayaan Natal saat ini. Lewat kedatangan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini. Hal itu berarti bahwa sesungguhnya Allah yang mencari manusia. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah yang sejak semula merancangkan keselamatan bagi saudara dan bagi kita semua. Allah tidak mau kita terhilang. Allah tidak mau kita tersesat oleh karena dosa-dosa kita. Allah mau kita hidup dan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dari kepenuhannya, kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kehadiran Kristus membawa perubahan, membawa pembaharuan, membawa pendamaian atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jika sedemikian agung rencana Tuhan Allah atas kehidupan kita, maka selayaknya lah kita datang kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kita, hidup berdamai dengan semua orang, dan mengasihi sesama kita sama seperti Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa Natal bukan sekedar perayaan-perayaan seremonial belaka, bukan sekedar di mana ada pohon Natal dengan hiasannya yang mewah. Natal bukanlah sekedar lampu-lampu yang indah yang ada di pusat perbelanjaan, di pinggir-pinggir jalan, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa Natal adalah perenungan dan peringatan akan lahirnya Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Dan saat di mana saudara sungguh-sungguh menerima firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Oleh karena itu, dengan kesungguhan hati, pada saat ini juga, mari sambut Sang Raja Damai itu, Sang Juru Selamat dunia ini. Sambutlah Sang Firman yang abadi itu, Firman yang telah menjadi manusia itu, Tuhan Yesus Kristus, Firman yang berkuasa mengubahkan hidupmu, Firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di antara kita. Tuhan menyertai, memberkati, memberikan sukacita dalam kehidupan saudara sekalian. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang sungguh berkuasa dan sungguh mengasihi kami yang telah datang ke tengah dunia ini. Engkaulah Allah yang telah menjadi firman di tengah-tengah dunia ini. Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sungguh agung. Tuntun kami untuk menerima firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Kristus Yesus yang terlahir dan berkuasa di dalam hidup kami. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Amin.